Salam, selamat pagi. Majelis GKJ Pekalongan menghaturkan selamat datang kepada warga jemaat GKJ Pekalongan, kepada warga tamu,
dan tentunya kepada warga jemaat yang menyaksikan ibadah di channel YouTube GKJ Pekalongan. Ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Untuk ibadah tanggal 10 Agustus tahun 2025 akan dilayani oleh Bapak Marsono Budi Ujianto dengan tema Iman Mengalahkan Kecemasan. Ada warta tambahan yang belum tertera di warta jemaat, yaitu pertemuan Komisi Warga Dewasa dilaksanakan 11 Agustus tahun 2025 untuk petugas dari kelompok Sinai. Selanjutnya ada penekanan warta untuk ibadah HUT Kemerdekaan RI, yaitu kebetulan bertepatan pada hari Minggu tanggal 17 Agustus minggu depan. Ibadah dilaksanakan hanya sekali Bapak Ibu, yaitu pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi tidak ada ibadah pagi untuk tanggal 17. Selanjutnya majelis mengucapkan banyak terima kasih sudah mencapai 97% untuk persembahan mimbar dan sekat konsisturi maupun yang ada di sekolah minggu. Majelis mengucapkan banyak terima kasih atas support dan partisipasi dari warga jemaat terkhusus di GKJ Pekalongan maupun di gereja yang lain. Selanjutnya yang terakhir, ibadah akan segera kita mulai bersama. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk yang membawa HP untuk mematikan atau dalam mode silent sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita memasuki masa hening untuk kita bersama. Masa hening kita mulai. Masa hening untuk kita selesai. Bapak, Ibu, serta saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam panggilan beribadah NKB 42 untuk bait yang pertama dan ketiga. Fajar menyingsing indah bagaikan terang dan seterusnya. Pujikan bait yang ketiga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GKJ Pekalongan. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu Biasa dengan tema Iman Mengalahkan Kecemasan. Dan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 293, bait yang pertama. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kita mengucap syukur di dalam kehidupan yang telah kita lalui dari hari ke hari. Tentunya banyak sekali pelanggaran dosa yang kita lakukan, baik kita sengaja maupun tidak. Baik Bapak Ibu, kita akan menghadap kepada Tuhan tentunya di dalam doa pengakuan dosa saya hantarkan. Segala puji, segala hormat hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang di dalam ibadah pagi hari ini dengan hati kami yang sungguh dan hikmat tentunya di dalam ibadah saat ini. Bapa, Engkau mengetahui akan segala isi hati manusia. Bahkan Engkau mengetahui segala isi rahasia dunia. Bapa, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Engkau. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Banyak pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa maupun kesalahan-kesalahan yang kami lakukan tentunya di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Baik kehidupan kami di dalam lingkungan pekerjaan kami, lingkungan bertetangga, lingkungan kami bergereja maupun di lingkungan dimanapun kami berada. Ya Bapa, untuk itu Tuhan kami datang dengan kerendahan hati kami, kiranya Engkau berkenan untuk mensucikan, untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Bapa, Engkau telah mati untuk kami,
menebus dosa kami. Untuk itu Tuhan, kami tahu kami tidak layak di hadapan-Mu, tapi dengan sungguh kami mengakui akan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan dosa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu karena Engkau Tuhan yang mengampuni. Doa yang kami panjatkan ini Tuhan, kami serahkan dan kami pinta hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan di dalam nyanyian pertobatan, Kidung Jemaat 36, bait pertama dan kedua, dihapuskan dosaku. Jemaat mohon bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 25 ayat ke-8 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah. Mari kita ungkapkan ungkapan syukur ini atas berita yang kita dengar pada pagi hari ini dengan menyanyikan nyanyian syukur Kidung Jemaat 246 bait yang pertama. Kami juga
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita siap untuk mendengarkan firman ini. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan, kembali kami menghadap Engkau. Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau telah sertai kami, dari rumah kami masing-masing, hingga sampai di gereja ini dalam keadaan sehat, selamat, dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, bukalah hati kami, pikiran kami, dan telinga kami Tuhan, sehingga apa yang Kau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan, dapat bermanfaat bagi kehidupan kami, dapat menjadi pegangan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan permasalahan kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau mampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 32 sampai 40. Lukas 12 ayat 32 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapat di tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih, shalom. Tidak ada suaranya, oh ini sudah sekolah minggu ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, sehat ya? Sehat ya. Sudah bahagia hari ini? Coba lihat wajahnya, bahagia enggak? Sudah. Marilah kita wujudkan kebahagiaan kita pada pagi hari ini. Kita akan bersalam-salaman dengan kanan kiri Bapak Ibu sambil menyanyikan salam damai. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan sambil bersalaman.
biasa ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan ini? Bahagia. Apa? Bahagia. Ada senyum enggak? Ada tentu. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu kenal enggak samping kanan kiri Ibu? Tahu namanya enggak? Tahu, betul ya? Oke, nanti kita coba, kalau belum tahu mungkin bisa kenalan dulu ya. Karena ketika kita kenalan, kita tahu namanya, itu lebih enak, lebih afdol. Betul enggak? Ketika di luar kita ketemu dengan saudara kita, Pak A, itu kan tahu rumahnya, itu lebih plong daripada Pak, sopo gimana? Tahu orang gereja tapi enggak tahu namanya, itu lebih enak. Karena ketika kita membangun silaturahmi, kita kenal, itu ya kata orang itu memperpanjang umur kita. Bukan begitu Bapak Ibu? Betul. Nah, pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan terkait dengan tema iman mengalahkan kecemasan. Saya mempunyai sebuah botol. Ini isinya apa Bapak Ibu? Air, yuk, sudah konsentrasi ya. Kira-kira beratnya berapa nih volumenya? Oh, biasa minum air putih ya? Bisa, luar biasa, ini sehat kalau air putih ya. Ketika kita mengangkat botol ini dengan 600 mili, terasa ringan enggak? Ayo, terasa ringan enggak? Ringan kan? Tetapi ketika kita angkat berhari-hari, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kayak gini terus, terasa ringan enggak? Masih ringan enggak? Kemeng, akan terasa berat. Betul apa betul? Betul. Karena apa? Sebenarnya bukan botol ini yang menyebabkan ini berat sebenarnya, tetapi badan kita, pikiran kita yang menyebabkan kita tidak mampu mengangkat botol ini. Sama seperti istilah tema kita pada pagi hari ini, kecemasan. Kecemasan pada hari pertama, kita biasanya kelihatannya ringan, tidak teratasi. Tetapi kata kecemasan itu berhari-hari kita pendam, akhirnya akan menjadi dampak yang tidak baik bagi kita. Langkah apa yang kita lakukan ketika kita semakin berat? Kita mengangkat botol ini, ketika kita mengangkat botol ini, hari kedua, apa yang kita lakukan kalau kita semakin berat? Nah, diminum supaya lebih ringan, diletakkan supaya lebih ringan, atau minta bantuan kepada seseorang supaya bersama-sama mengangkat botol ini supaya lebih ringan. Karena apa? Jika semakin hari kita pendam, semakin hari kecemasan itu kita rasakan dan tidak ada solusinya, itu akan semakin berat. Kayak sebuah lagu ya Bapak Ibu. Lagu apa? Jika kita hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Kapan selesainya ini kecemasan ini dibawa? Ya, lama-lama semakin berat, ya kan? Ya betul. Nah, oleh sebab itu, apa yang Bapak Ibu biasakan, yang biasa Ibu lakukan ketika Bapak Ibu mengalami kecemasan? Apa kira-kira? Berdoa, luar biasa. Apalagi? Healing. Nah ini luar biasa ya, ini healing, itu contoh tindakan konkret ya. Healing, luar biasa. Apalagi? Tapi ketika healing itu, ketika pulang dari healing cemas enggak? Cemas lagi. Ya kan? Karena kecemasan itu belum teratasi. Belum ada keyakinan untuk mengatasi kecemasan itu. Kemudian, apalagi ya, sejauh mana kecemasan itu mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu? Pasti akan mempengaruhi. Baik secara fisik maupun secara mental. Maka dari itu kita harus tahu dulu, sebenarnya apa kecemasan itu? Menurut saya baca ini ya Bu,
Bapak Ibu ya. Kecemasan adalah respon emosional terhadap situasi yang dirasakan sebagai hal yang mengancam, tidak pasti dan menakutkan, sehingga kecemasan ini bisa muncul dalam bentuk rasa khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang nyata maupun sesuatu yang dibayangkan. Sehingga apa Bapak Ibu? Menurut ini ada bukan pendapat, ini menurut pendapat dokter yang praktek di apotek ibu kota. Tahu enggak dokternya siapa? Dampak kecemasan itu ada dua, karena dokter tersebut menganalisa, mengkaji terhadap sesuatu di lingkungannya, di pasien-pasiennya. Siapa yang dokter praktek di apotek ibu kota? Oh, saya sendiri ya. Ini bukan promosi ya. Dampak dari ini ada dua, secara fisik maupun secara mental. Balik. Nah, secara fisik apa? Sakit kepala, pusing. Betul enggak? Betul. Karena salah satu efek dari kecemasan adalah sakit kepala atau pusing. Itu dampaknya. Saya pernah mengalami beberapa pasien itu sebenarnya ya, dia merasakan pusing datang ke tempat saya. Tetapi ketika kita melakukan pemeriksaan secara fisik, tensi bagus, nadinya bagus, terus secara semuanya bagus, kita lakukan anamnesa. Anamnesa itu apa? Menggali sebuah informasi secara subjektif, secara keluhan ada apa yang dibalik itu, kenapa bisa sakit kepala. Kalau saya ketika itu ada sesuatu, saya akan merujuk ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Tetapi kalau kelihatan tidak ada sesuatu, saya gali lagi, ternyata ada faktor psikologis, psikosomatik. Ada faktor sesuatu yang menyebabkan cemas sehingga dia sering pusing. Efek yang kedua dari kecemasan ini adalah dampaknya adalah ketegangan otot, badannya kaku-kaku semua. Dok, saya ini badannya kok enggak enak semua ya. Setelah saya gali baru 2-3 hari kemarin, ternyata dia yang tadinya hanya distributor sebuah terigu, mempunyai anak buah yang banyak, karena perekonomian sedang tidak baik, akhirnya dia bekerja sendiri. Akhirnya dia merasa capek secara pikir, capek secara fisik, makanya otot-ototnya itu kaku semua. Tak sarankan untuk olahraga. Ya. Ini saya berterima kasih kepada Komisi Adispo yang sudah berolahraga tiap Sabtu pagi. Ceria sekali, luar biasa. Sampai ada rencana healing lagi gitu ya. Betul enggak Bapak Ibu? Yang Adispo, saya luar biasa, top acungan jempol 2 ini, kalau perlu 3. Itu mengatasi kecemasan. Efeknya ketegangan otot. Yang ketiga, gangguan tidur. Nah ini gangguan tidur. Siapa yang Bapak Ibu yang mengalami gangguan tidur? Usia tua pastilah ya. Pasti. Jam 10 malam tidak bisa tidur sebentar, ngelilir, habis itu bangun sampai pagi. Karena salah satu dampak dari kecemasan itulah gangguan tidur. Kalau orang tua mungkin bisa digali lagi karena faktor degeneratif otak kita. Itu mungkin nanti ada seminarnya ya, rencananya ada seminar katanya begitu di GKI ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang dengan gangguan tidur seperti saya itu cemas sebenarnya. Saya tuh banyak mengalami kecemasan nih. Saya pikir ini semua ada di dalam saya ketika saya akan khotbah pada pagi hari ini. Cemas, disyuting pagi lagi. Saya tuh bangun tadi pagi itu jam 2, bayangkan Ibu. Jam 2 saya ngapain, mau apa, gelisah gitu ya. Saya baca-baca lagi bahannya akhirnya. Sama dengan orang yang mungkin menghadapi ujian, menghadapi wawancara, menghadapi segala sesuatunya, itu pasti tidak bisa tidur. Itu dampak dari kecemasan. Yang keempat, detak jantung meningkat, deg-degan. Ini ada dalam diri saya saat ini, duk. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mau ketemu dosen,
Apalagi Bapak Ibu pernah enggak mengalami di jalan mau ketemu rahasia polisi? Ada Pak Tri. Deg-degan paling. Caranya gimana bisa belok nih? Deg-deg-deg. Akhirnya ditanya apa, jawabannya apa? Saking deg-degannya. Itu cemas. Kenapa? Dia tidak mempunyai mungkin ya syarat administrasi, SIM, atau motornya mungkin dimodifikasi tidak sesuai standar. Maka dari itu Bapak Ibu atau yang muda-muda ini yang mempunyai motor tidak standar, saya harapkan untuk mengatasi kecemasan itu standar saja. Tidak usah neko-neko, ya. Kemudian dampak yang kelima, masalah pencernaan. Itu saya sering mengalami ya, ada yang cerita kepada saya dan saya juga sama. Hari ini pagi saya juga tidak makan Bapak Ibu. Biasanya ya kasih roti supaya biar ada kekuatan. Kalau Bapak Ibu betul enggak? Kalau ada cemas tidak mau makan, nafsu makan menurun. Malah terus. Ini perlu dikaji lagi nih. Ini kata dokter yang praktek di apotek Ibu Kota enggak? Berarti salah nih ya. Kok malah makan? Kalau anak-anak itu sering saya alami, anak-anak itu datang ke tempat saya itu panas, tidak mau makan. Ternyata masih dalam ujian. Ya. Mungkin pikiran anak kan panas disuruh orang tuanya, kamu harus belajar. Kan? Tapi kan dunia anak-anak sekarang kan main game. HP sampai malam, sampai di kamar itu gembar-gembor. Wow, itu apa ini? Ya. Karena kebiasaan main game ketika mau ujian, itu rasanya tidak nyaman. Ya, itu nanti mungkin orang tua mungkin bisa mendidik dari awal. Ya, kalau bisa gamenya itu mungkin agak dikurangi untuk belajar. Bukan begitu ya anak saya ya. Nah, kita tahu dampak kecemasan secara fisik itu ada 5. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan. Kemudian dampak kecemasan terhadap mental. Nah ini. Sulit berkonsentrasi. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan seseorang lagi berdiskusi atau rapat dalam berdiskusi dan pertemuan, ketika bahasnya apa, jawabannya apa, ketika ditanya jawabannya apa, berarti kurang konsentrasi. Kalau begitu, apa yang kita hadapi? Ya kita diamkan saja, tidak usah dilanjutkan pertanyaan itu. Karena apa? Jiwanya di sini, balik ya, pikirannya di sana, raganya di sini ya. Tuh. Contoh kecil ini, maaf nih Mas Anto, ini kurang konsentrasi saya kira ya. Mungkin ada sesuatu nih Mas Anto ya. Bajunya batik harusnya, tapi ini bajunya bukan. Ini contoh kecil saja ya. Ini saya terinspirasi ya. Mungkin ada kurang konsentrasi, mungkin kurang sarapan. Ya, nah saya berterima kasih kepada tim USDA ya yang sudah menyediakan sarapan pagi hari ya, tapi pre-order dulu ya. Itu kurang sulit untuk berkonsentrasi. Yang kedua, dampak secara mental adalah mudah marah. Nah ini, siapa Bapak Ibu yang mudah marah? Ada enggak? Enggak ada, orang gereja, orang tidak ada yang mudah marah kan? Enggak ada saya kira. Kalau mudah marah berarti orang itu salah satu penyebabnya adalah cemas. Cemas. Saya sering memberikan edukasi kepada teman-teman di UGD. Ketika orang itu pasien itu datang ke tempat kita, UGD, itu kan mesti ada rasa cemas. Cemas tentang kesehatannya anaknya yang masuk UGD. Cemas tentang kesehatan orang tuanya yang masuk UGD. Nah, ketika masuk UGD kan biasa ditanya, Pak ini pakai BPJS atau bukan? Pak ini bagaimana? Saya selalu menginformasikan, ditangani dulu supaya tidak ada miskomunikasi. Minimal ditensi, ditanya, baru habis itu silahkan ke tempat pendaftaran rawat inap untuk dilakukan proses administrasi. Itu yang saya tekankan pada teman-teman yang ada di UGD maupun tempat pendaftaran rawat inap. Wajar kalau cemas, wajar kalau mudah marah, karena kita akan membayangkan sesuatu yang terjadi pada keluarga kita. Itu yang mudah marah. Dampak yang ketiga, menurut Dr. Marsono yang ada di Apotek Ibu Kota, perasaan terjebak, tidak berdaya, cemas. Pekerjaan menjadi lokro. Ya,
Contoh dalam pekerjaan, aku ora digunakake yo. Aku kok wis berjuang koyo ngene kok ora dianggap yo. Aku kok sudah pekerjaan yang bagus tapi disalahkan. Akhirnya apa? Merasa terjebak, tidak berdaya, ngelokro. Akhirnya apa? Pekerjaan itu akan menjadi terlunta-lunta. Itu akan semakin berbahaya, jadi beban bagi orang itu. Kemudian Bapak Ibu, dampak kecemasan yang keempat ini mungkin sudah masuk dalam ranah klinis ya. Seperti gangguan depresi, gangguan kecemasan. Akhirnya apa? Kita berkonsultasi ke dokter, kita curhat ke psikolog, kita curhat ke teman. Kalau saudara-saudara itu curhat ke teman atau seseorang, itu kalau sudah merasa nyaman pasti akan dicurhati terus. Dan kalau orang yang dicurhati memberikan solusi, itu lebih baik, lebih bagus. Jangan menyalahkan. Itulah Bapak Ibu dampak kecemasan menurut dari dokter yang berpraktek di Apotek Ibu Kota, ada secara fisik maupun secara mental yang akan memberikan dampak yang berlebihan. Sekarang tinggal permasalahannya, kenapa kita sering cemas? Akar kecemasan itu apa? Apa Bapak Ibu akar kecemasan? Itu contoh ya, masalah keuangan, masalah kesehatan, contoh, masalah masa depan, pendidikan, anak-anaknya, itu contoh dari kecemasan. Tetapi akar kecemasan adalah ketidakfokusan kita, ketidakkepercayaan kita kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti botol tadi, kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Itu akar masalahnya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita fokus, Tuhan akan memelihara iman kita. Kita fokus, Tuhan akan membantu kita, menolong kita. Saya yakin kecemasan atau beban itu akan hilang. Amin Bapak Ibu? Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kecemasan ini, karena ini temanya kecemasan, saya bicara kecemasan. Kecemasan ini tidak hanya terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi kecemasan ini terjadi dalam kehidupan di dalam firman Tuhan. Seperti Bapak Abraham. Bagaimana kecemasan Bapak Abraham yang kita akui bahwa Bapak Abraham Bapak orang percaya, tapi dia mengalami suatu kegelisahan, kekhawatiran. Tentang apa Bapak Ibu? Maaf, ini tentang keturunan. Bapak Abraham ini khawatir, di usianya sudah tua, istrinya belum mempunyai keturunan. Ini ada di dalam cerita ini, ada di dalam Kejadian 15 ayat yang ketiga sampai kelima. Mungkin Bapak Ibu bisa baca ulang. Abraham sangat khawatir bagaimana warisannya akan diturunkan kepada seorang hambanya, bukan kepada anaknya. Tuhan tahu, Tuhan pernah berjanji sebenarnya. Tuhan tahu bahwa Abraham ini gelisah, khawatir. Tetapi Tuhan membimbing Abraham ini sampai dia keluar disuruh untuk melihat bintang-bintang yang ada di langit. Sehingga Abraham disuruh menghitung. Bisa menghitung enggak kalau Bapak Ibu suruh menghitung bintang-bintang? Enggak bisa ya. Tetapi bukan itu yang dimasukkan oleh Tuhan ketika Tuhan menunjukkan bintang-bintang. Tuhan menganggap, Tuhan memberi penjelasan bahwa langit, bumi, dan bintang itu diciptakan oleh Dia. Apalagi Tuhan pasti akan bisa memberikan keturunan bagi Abraham sesuai dengan janjinya. Dan saat itu Bapak Ibu, Abraham merespon apa yang Tuhan bimbing dengan apa? Dengan memberi pemeliharaan imannya supaya dia percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di mana firman Tuhan ini mengajarkan, bercerita bahwa Tuhan Yesus memberikan pengajaran khusus kepada umatnya, kepada murid-muridnya. Tentang apa? Tentang kesetiaan, tentang berkat, tentang kewaspadaan dan kesiapan kita. Sehingga hal itu bisa memperkuat iman kita, hal itu bisa memelihara iman kita untuk menghadapi kecemasan.
Seperti di ayat 32 dan 33. Di situ disebutkan, jualah milikmu, sedekahlah. Betul nggak Bapak Ibu? Tadi baca begitu enggak? Jualah milikmu, betul enggak? Coba dibaca lagi ya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Bapak Ibu, kalimat ini, ayat ini sering kita dengar atau kadang sering kita dengar. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika jualah milikmu, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Aku kerja pagi isuk sore, ya, motor kredit, rumah kredit, kon jualah milikmu. Saya pun kadang-kadang penafsirannya begitu. Tetapi melalui firman Tuhan, pada pagi hari ini, saya mencoba mengkaji, belajar dari bahan khotbah, ternyata tafsirannya atau maknanya bukan itu. Tafsirannya adalah, maknanya adalah, kesiapan kita untuk menyerahkan pemeliharaan hidup kita kepada Tuhan, bukan fokus pada kekayaan duniawi. Menyerahkan pemeliharaan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Kalimat di berikutnya itu ada gini, pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Artinya apa? Iman kita pelihara. Kita serahkan kepada Tuhan. Itu makna ya. Makna dari firman ini. Kemudian firman ini juga berkata tentang sedekah. Berikanlah sedekah. Artinya apa? Ada kerelaan kita untuk bersedekah. Ikhlas. Bapak Ibu kalau bersedekah itu rasanya gimana? Bahagia, ada rasa berguna. Betul nggak Bapak Ibu? Itu, maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat GKJ Pekalongan yang sudah memberikan rezekinya kepada gereja dalam rangka renovasi, mimbar dan sebagainya. Karena apa? Karena kita berpikir bagi saya, rezeki yang kita dapat, berkat yang kita dapat itu mungkin ada titipan untuk orang lain yang titipan lewat saya. Itu yang konsep yang saya pikirkan selama ini. Bahwa apa yang saya dapatkan pada kehidupan saya, mungkin ada rezeki atau berkat yang mungkin untuk orang lain, tapi kita titipkan kepada kita. Itulah konsep, sehingga ketika kita bersedekah, kita akan merasa lebih baik, lebih bahagia, lebih merasa berguna bagi orang lain. Itu yang mungkin Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, ketika kita belajar tentang kecemasan, bagaimana kecemasan itu melanda kehidupan kita, bagaimana dampaknya, bagaimana penyebabnya, bagaimana caranya dan sebagainya. Dan di dalam firman Tuhan juga dikatakan bagaimana Abraham begitu cemas, khawatir terhadap kehidupannya, terutama terhadap istrinya yang belum mempunyai keturunan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, dia menggandeng Abraham dan dia melihatkan bintang-bintang di langit. Tuhan ingin melihat respon kita ketika Tuhan membimbing kita. Respon kita bagaimana? Percaya apa tidak? Tapi Tuhan percaya. Akhirnya diberikanlah keturunan. Dan untuk itu Bapak Ibu, ada beberapa langkah yang mungkin perlu saya sampaikan di sini terhadap bagaimana kita bisa menguatkan iman kita, memelihara iman kita supaya kita bisa mengatasi kecemasan. Sebenarnya sepele. 4 langkah ini adalah sudah kita lakukan sehari-hari. Yang pertama adalah betul, berdoa. Iya. Kita, kekhawatiran kita, masalah kita, permasalahan kita, itu kita serahkan kepada Tuhan.
Kita punya dasar, punya dalilnya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan melalui doa? Doa bukan hanya sekedar ritualitas. Doa bukan hanya sekedar rutinitas. Doa adalah membangun relasi Tuhan supaya kita bisa fokus apa yang kita minta. Dan kita berdoa supaya kita mengucapkan syukur, ucapan syukur. Rencana Tuhan belum tentu rencana kita. Apa yang kita rencanakan belum tentu dijawab oleh Tuhan. Mungkin bisa kita dijawab pada saat itu, mungkin bisa ditunda, atau mungkin tidak dijawab. Karena Tuhan tahu, dan kita harus bisa memahami rancanganmu adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena apa? Seperti ibarat itu. Seperti ibarat kita memohon kepada Tuhan, ada istilah dua orang yang sedang memancing. Memancing, yang satu mendapatkan ikan kecil-kecil, dia sering mendapatkan, yang satu tidak mendapatkan ikan sama sekali. Sebenarnya ada ikan yang besar yang di bawahnya, tetapi dia tidak bersyukur, mengucap syukur, dia tidak memaknai apa jawaban Tuhan. Apakah ada rencana yang lain ketika saya meminta, atau mungkin ini tidak baik bagi saya. Sehingga seperti ibarat perumpamaan tadi, kalau kita mengucap syukur, pasti Tuhan akan memberi yang lebih baik dari yang ikan kecil tadi, mendapatkan lebih ikan yang lebih besar. Itulah kekuatan doa. Karena apa? Di dalam doa itu ada kata-kata yang mungkin saya sering dengar dan saya sering mendengar, ada gini. Bukan kehendakmulah yang terjadi, tetapi kehendakkulah yang terjadi. Ketika kita memohon kepada Tuhan, kembali ya, bukan kehendakkulah yang terjadi, tapi kehendakmulah yang terjadi. Ya, luar biasa. Berarti ini mendengarkan ya? Iya betul, luar biasa. Nah, ini kita mengucap syukur Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam diri kita. Kemudian langkah yang kedua adalah firman Tuhan. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, itu akan menjadi kekuatan bagi kita, penghiburan bagi kita, dan kita akan menjadikan hikmah. Ini kadang-kadang mungkin terlewatkan, kita membaca firman Tuhan hanya pada waktu PA, pada waktu ibadah. Kalau pagi itu ada kegiatan apa Bapak Ibu setelah bangun tidur? Pegang HP, kamar mandi, pegang HP ya. Kalau pagi, sebenarnya kita berdoa kepada Tuhan ya. Kita mengucap syukur, kita doa kepada Tuhan, mengucap syukur apa yang Tuhan berikan sampai pagi hari ini, sehingga kita berikan kesehatan, sehingga kita bisa bangun kembali dalam keadaan sehat. Dan pagi itu kita membaca firman Tuhan. Ada yang begitu? Membaca firman Tuhan, pegang HP, atau duluan mana antara membaca firman dan pegang HP? Iya, pegang HP dulu karena di firman Tuhan ada renungan. Betul ya Bapak Ibu? Nah, ini tidak ngantuk ya. Artinya kita tidak begini. Ketika kita membacakan firman Tuhan, banyak sumber-sumber yang mungkin kita bisa jadikan acuan. Renungan pagi, kemudian doa pagi, kemudian di dalam aplikasi Alkitab pun aja ada renungan pagi. Betul enggak Bapak Ibu? Pernah buka enggak? Bukanya hanya firmannya saja ya. Diklik 3 itu tidak ada ya, tidak dibuka. Itu kan ada renungan hari ini, ayat hari ini, jabarannya apa? Itu ada. Itulah langkah praktis yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, langkah praktisnya apa? Persekutuan. Persekutuan ini adalah beribadah juga boleh, PA juga boleh,
perkumpulan dalam sebuah panitia, perkumpulan dalam sebuah komisi. Karena persekutuan ini akan saling mendukung dan menguatkan. Ada keuntungan yang mungkin Bapak Ibu mungkin bisa saya jabarkan 2. Keuntungan menguatkan iman secara spiritual, yang kedua menguatkan sosial, hubungan sosial. Coba Bapak Ibu ketika ibadah di sini, ada jemaat yang mungkin bertanya kepada saya, Pak Dokter, saya gini-gini, enaknya dikasih apa ya? Pak Dokter, saya merasa ini enaknya dikasih apa? Oh ya udah Pak, dikasih ini saja. Kalau enggak besok ke tempat saya, diperhatikan saya. Itu kan menguatkan secara sosial, menguatkan secara psikologis kita. Oh, ketemu Pak Dokter ayem, wis digawe, diparingi jenis obat atau besok ketemu dengan Pak Dokter. Sama dengan ketemu Pak Tri. SIM Bapak Ibu habis. Ya. Setelah dikasih Pak Tri, SIM saya habis. Enaknya gimana ya? Jawaban Pak Tri digawe ya. Gawe gimana? Ya udah, nanti tak suruh ke sini saja. Nanti ketemu saya. Betul enggak Pak Tri ya? Kadang-kadang begitu ya. Akhirnya apa? Secara psikologis kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan dan bertemu dengan saudara kita ada keuntungan. Oh, sesuk aku nang ngone kantor polisi ketemu karo Pak I, ketemu karo Pak Tri nguruske. Oh, sesuk aku ngone Pak Dokter pengen jalur rujukan dan sebagainya. Itu secara psikologis itu luar biasa persekutuan itu ya. Kemudian persekutuan itu juga mendukung kita. Misal contoh sekarang ini, bagi saudara-saudara kita, gereja itu kan ada program usaha dana. Itu juga menguatkan bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang mungkin dalam perekonomian pada saat ini mengalami suatu ketidakstabilan. Makanya gereja memberikan program tentang siapa-siapa saja yang mungkin ikut dalam usaha ini supaya saling mendukung saudara kita. Bahasanya kalau beli Indonesia gitu ya. Kita memanfaatkan UMKM kita yang ada di jemaat itu. Saya salut luar biasa program ini. Setuju tidak Bapak Ibu program ini? Setuju ya. Terima kasih kepada tim USDA dan majelis ya yang telah menginisiasi ini. Jadi Bapak Ibu, itu langkah praktis yang ketiga. Kita persekutuan itu luar biasa ketemu. Coba Bapak Ibu kalau di rumah satu RT yang Kristen hanya 1-2, betul enggak Bapak Ibu? Tapi ketika bertemu dengan kita, PA, itu ada rasa kekuatan, saling menguatkan. Betul enggak? Apalagi yang senang jalan-jalan, ada kumpulan-kumpulan itu, wah luar biasa itu. Menguatkan secara iman, menguatkan secara mental. Akhirnya apa? Sistem imun kita menjadi kuat, sehat terus. Sehat nggih? Simba-simba, kakak-kakek, nenek, sehat ya. Kalau ada apa-apa bisa konsultasi dengan majelis pengampu ya. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, langkah praktisnya apa? Melalui tindakan. Mungkin dengan curhat, mungkin dengan mengatasi kecemasan itu, meletakkan botol spirit tadi, atau apa? Ke psikolog. Kita punya psikolog. Mungkin bisa diagendakan, nanti bisa dibincangkan di rapat pleno. Psikolog kita ada beberapa, 1-2, mungkin bisa membuka layanan. Ya, kalau mau konsultasi boleh nanti janjian dengan siapa, ketemu dengan Mbak Cynthia atau siapa, kapan, itu menjadi program dari gereja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika kecemasan itu semakin menjadi beban, berceritalah. Curahkanlah rasa khawatir itu kepada ahlinya. Ya. Tidak aja dengan psikolog, mungkin dengan Pak Pendeta atau mungkin dengan orang yang dapat kita percaya memberikan solusi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui langkah-langkah praktis, mudah-mudahan ini sangat berguna bagi kita. Ini hal yang sepele, yang sering kita lakukan, tapi kadang kita tidak fokus. Berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu, kemudian tindakan langkah konkret yang akan kita lakukan. Ini 4 langkah praktis kita menghadapi suatu masalah ketika kita menghadapi kecemasan. Dan apabila kecemasan itu dikelola dengan baik, dengan benar, maka kita akan menjadi pribadi yang bertumbuh, pribadi yang produktif, pribadi yang berguna bagi diri kita dan keluarga dan lingkungan sekitar kita. Tetapi kecemasan itu tidak dikelola dengan baik,
maka itu menjadi sesuatu yang merusak badan kita. Akan menjadi kita menjadi tidak produktif. Arep opo-opo males. Arep melu panitia males. Wis rasa dadi panitia. Sik mikir liyane. Tapi ketika kecemasan itu dikelola dengan baik, maka kita akan menjadi semangat. Karena kita yakin Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memelihara kita ketika kita menghadapi kecemasan. Amin Bapak Ibu? Harus yakin. Yakin? Yakin, luar biasa. Nanti pulang dari sini, Bapak Ibu pasti terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang bukan karena firman saya, tapi Pak Marsono prakteknya di ibu kota. Semoga firman ini nih, pulang dari sini Bapak Ibu bisa ingat terus. Seperti yang saya umpamakan dulu. Ketika kita datang ke gereja, kita akan menjadi busa. Jangan menjadi batu. Kalau batu dicelupkan di dalam air, kita angkat, kita akan membawa sedikit air. Dan itu akan tidak menjadi berkat bagi yang lainnya. Tetapi ketika spon itu dimasukkan di dalam gelas berisi air, kita angkat, kita akan membawa firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan membimbing kita, bagaimana Tuhan membimbing Abraham, bagaimana Tuhan memberikan pengajaran terhadap kita di dalam memperkuat iman kita, tinggal itu akan menjadi inspirasi bagi kita. Karena apa? Karena melalui pemelihara iman kita, kita bukan saja dimampukan untuk mengalahkan kecemasan, tapi terus berpengharapan dalam situasi yang sukar, tetapi juga untuk terus menjadi pribadi yang berdampak positif bagi orang lain. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan sedikit menyanyikan sebagai memperkuat iman kita di dalam kita mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Mungkin bisa bernyanyi bersama-sama supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan menolong kita. Berganti tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan pasti akan menolong kita dan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidup. Mari kita satu dua Bapak Ibu. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu menolong kami di dalam segala kesusahan, di dalam kecemasan kami.
Tapi kami yakin Engkau selalu membimbing kami melalui langkah-langkah yang akan kami lakukan, melalui doa, melalui firman-Mu, melalui persetujuan kami, dan melalui tindakan yang akan kami lakukan secara konkret. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang indah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita sudah bersama-sama melepaskan kecemasan kita. Mari kita kembali mengakui iman percaya kita kembali kepada Tuhan dengan pengakuan iman percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan, kembali kami menghadap Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini di kehidupan kami Tuhan saat ini Tuhan. Sehingga kami boleh melaksanakan ibadah ini Tuhan dengan baik, dengan damai sejahtera, dengan sukacita Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar firman-Mu yang indah ini Tuhan, dan firman ini kami bawa di dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan dapat menjadi pedoman bagi kami Tuhan di dalam kami menghadapi segala sesuatunya. Terkhusus di dalam kecemasan ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk saat ini Tuhan, untuk Bapak Pendeta Dwi Argo Musito Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesejahteraan, kiranya Engkau berkati beliau Tuhan di dalam pelayanan di dalam gereja ini Tuhan, sehingga beliau dapat melaksanakan pelayanan ini dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Majelis, panitia, kelompok, maupun komisi-komisi yang lain di dalam pelayanan gereja ini Tuhan Yesus. Engkau berkati satu persatu, berikanlah mereka kesabaran di dalam pelayanan. Berikanlah mereka sukacita, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya masing-masing dalam keadaan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, kakek nenek kami, di tengah usia-usia mereka yang sudah mendekati usia tua ataupun usia tua. Kiranya Engkau berikan kesehatan secara jasmani dan rohani, berikanlah sukacita, berikanlah kesabaran dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Dan Tuhan berkati mereka satu persatu, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan sukacita dan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan menjalani pendidikan, baik di dalam pendidikan dasar, TK, SD, SMP, SMA, maupun sedang kuliah. Berikan yang terbaik bagi mereka, berikanlah kecerdasan yang baik sehingga mereka mampu mengikuti pendidikan ini, sehingga mereka bisa menyesuaikan dan mereka menjalani dengan baik pula Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemuda yang mungkin pada saat ini sedang mencari pekerjaan atau sedang mencari jodoh, kiranya Engkau berikan jodoh yang sepadan. Engkau berikanlah pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Mungkin dikarenakan kesibukan mereka, mungkin karena ada sesuatu, mungkin karena sakit. Kiranya Engkau selalu
Berikan berkat bagi mereka. Untuk saudara kami yang sakit, Engkau berikanlah kesehatan. Engkau berikanlah obat melalui dokter, melalui perawat, melalui keluarga mereka, sehingga dapat Engkau pulihkan kesehatannya, dan dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara ini. Di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi ini bulan kemerdekaan, kiranya Engkau berikan kami kemerdekaan secara hakiki, kemerdekaan di dalam kami beribadah, kemerdekaan di dalam kami bersuara, kemerdekaan di dalam kami kehidupan kami masing-masing, sehingga melalui kemerdekaan ini kami bisa mulai kehidupan yang layak, kehidupan yang penuh dengan berkat. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi program-program gereja kami Tuhan. Engkau lancarkanlah usaha ini, Engkau lancarkanlah program ini, Engkau sentuh petugas-tugas, Engkau sentuh pelayan-pelayanan kami, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik pula Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Namun terlebih dahulu marilah kita dasari persembahan ini dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-5. Mazmur 30 ayat yang ke-5 yang demikian: Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bapak Ibu, marilah persembahan ini kita kumpulkan dan kita iringi dengan lagu persembahan NKB 133 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
marilah kita hantarkan persembahan ini di dalam doa. Saya hantarkan. Selamat siang Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk dapat menghadap-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik dan penuh kasih, dengan hati yang rendah, kami bersyukur atas rezeki-Mu yang sudah Engkau berikan pada hari ini ya Tuhan. Kami memuji atas segala kebaikan dan anugerah yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Engkau adalah sumber segala berkat dan kami mengakui bahwa segala yang kami miliki hanya berasal padamu. Pada saat ini dengan rendah hati kami mempersembahkan bagian dari rezeki kami sebagai ucapan syukur dan segala yang telah Engkau berikan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberkati setiap rezeki yang dipersembahkan sehingga dapat menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas kesempatan untuk persembahkan kepadamu dan semua ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang demikian. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini secukupnya, ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat, karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah ibadah pada pagi hari ini kita tutup dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 339 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dalam keadaan damai sejahtera dan kita menerima berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.